Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head dan langsung saja dua pertanyaan dari Bang Ansy tadi. Mas Rio, apa jawaban Anda? Ya, Mas Bram, pertama kalau kita kembali ke data lagi, ya, bahwa kalau kita berbicara di tahun 2024, tepatnya di sekitar bulan Agustus atau September, itu jumlah penduduk bekerja itu ada 144 juta. Dan hari ini jumlah penduduk bekerja itu hampir 148 juta. Artinya sudah ada penambahan jumlah pekerja secara signifikan. Tetapi betul, kenapa terasanya itu sedikit? Itu yang tadi saya bilang, ini untuk menjawab pertanyaan Bang Ansy. Karena jumlah angkatan kerja kita juga bertambah, karena populasi kita yang semakin juga seiring dan bertambah. Tapi apakah kita berarti tidak memiliki masalah? Kita tetap memiliki tantangan. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Timbul, misalnya contoh kita memiliki apa masalah? Shrinking middle class. Sekarang kalau kita lihat kelas menengah kita ada di angka sekitar 17%. Tadi data yang dikatakan oleh Pak Timbul juga benar. PMI kita, PMI indeks kita di bulan Juni itu menjadi 46,9%. Tapi ada dua faktor. Betul, satu adalah faktor eksternal. Memang ada pelemahan ekonomi secara karena faktor geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita berbicara di negara ASEAN, ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, ya, negara-negara tetangga kita seperti Kambodia, seperti Myanmar, itu juga mengalami problem yang kurang lebih sama. Bahwa ada penurunan daripada PMI. Mungkin hanya beberapa negara seperti Malaysia dan seperti Thailand atau Vietnam yang memang PMI-nya bisa masih sedikit dalam kondisi baik. Tapi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi kami juga sepakat dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa pada dasarnya pemerintah harus terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di satu sisi dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tapi yang justru Presiden selalu sampaikan apa? Harus bisa membawa pemerataan ekonomi. Presiden ketika di dalam pidato di DPR MPR, ketika di dalam penyampaikan pidato camp PPKF pada saat itu, apa yang beliau sampaikan? Kita harus berani berkaca pada diri kita sendiri. Bahwa kita selama ini telah mengalami constant growth sekitar 5% pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir. Tapi kalau kita lihat data daripada penduduk miskin, masih tetap banyak penduduk kita yang masih miskin. Nah, inilah kenapa Presiden dalam rangka ini ingin menggencarkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Melalui apa? Program-program yang orientasinya adalah ekonomi kerakyatan. Jadi ketika tadi dibawa beberapa contoh, misalnya contoh kenapa diterbitkan PP 24 yang mengatur tentang PTDSI, yaitu adalah supaya ekspor melalui satu pintu. Karena selama ini ada kebocoran-kebocoran. Di mana kalau kebocoran-kebocoran ditanggulangi, penerimaan negara dapat meningkat dan program untuk rakyat dapat semakin berjalan. Dan itu menuju janji 19 juta yang Bang Ansy sebutkan. Tentu saja. Dan kalau kita berbicara program-program yang harus dijalankan oleh pemerintah, seperti katakanlah Kopdes Merah Putih dan juga makan bergizi gratis, selain memiliki long term goals, misalnya MBG long term adalah investasi terhadap sumber daya manusia, tapi jangan lupa di dalam short term ini adalah untuk memberdayakan perekonomian lokal. Siapa yang dipekerjakan? Masyarakat lokal. Siapa supplier yang diberdayakan? Petani dan juga nelayan lokal. Dan nanti ketika Kopdes sudah berjalan, maka ini akan di onboard terhadap sistem supply chain nasional daripada program pemerintah. Ini soal MBG saya ingin kritik betul ya. Kalau saya lihat yang terjadi ini adalah trial and error policy. Jadi semacam dalam tanda petik testing the water policy. Terbukti berubah-ubah. Pada saat kampanye dikatakan MBG itu untuk mengatasi stunting. Kalau mengatasi stunting, maka pendekatannya adalah 1000 hari awal. Tetapi kemudian berubah, bermetamorfosis. MBG itu dengan awalnya dana 335 triliun diberikan kepada semua anak sekolah, SD, SMP, SMA. Bicara pemerataan itu harus dibangun di atas data yang valid dan akurat. Saya sepakat dengan dan juga, Astrio, ya, ini kita bicara keadilan, bukan saja keadilan prosedural, tetapi keadilan substantif. Bicara soal MBG, apa betul bahwa dengan dana yang super jumbo itu, program nomor 1 super prioritas, itu sudah memberi dampak kesejahteraan kepada petani, peternak, dan nelayan? Enggak. Sudah, Bang. Belum. Jadi begini, kalau saya jawab dengan data. Kalau kita lihat SPPG hari ini paling banyak ada di Pulau Jawa. Jadi begini, sementara Bang, kita tahu dana MBG itu juga diambil dari pemotongan TKD, DBH, dan itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Cara kita mengukur tingkat kesejahteraan dari petani itu simpel. Kita memiliki indeks yang namanya NPP. Ini hal yang fundamental. Jadi kalau kita misalnya menyusun sebuah program yang nomor 1 saja itu tidak qualified, tidak didasarkan kepada kompetensi teknokratis, ini pasar investor itu akan sangat sensitif dan bisa menimbulkan distrust, Astrio. Boleh saya jawab? Soal fiskal. Biar dijawab dulu.
Jadi begini Bang Ansyi, saya langsung to the point dari klaimnya dari Bang Ansyi tadi, saya izin untuk membantah. Jadi kalau kita berbicara kesejahteraan petani, kita memiliki indeks untuk mengukur seberapa sejahtera petani. Namanya adalah NTP, nilai tukar petani. Dan baru di bulan Mei kemarin, NTP kita mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik ini, di angka 127. Itu yang pertama. Saya akan bantah ini. Apakah kita akan, itu sudah cukup? Tentu saja belum. Kita masih mengincar lebih tinggi. Lalu kalau kita berbicara, apakah ada dampak spillover effect daripada program MBG terhadap kesejahteraan petani di sektor pertanian? Ini sudah dijawab dengan data BPS di kuartal 1 tahun 2026. Bahwa spillover effect daripada program MBG berkontribusi terhadap pertumbuhan daripada sektor agriculture di sekitar 5-6%, lalu di subsektor F&B itu meningkat double digit di angka 11-12%, Bang Ansyi. Ini merupakan indikator-indikator bahwa program MBG memiliki spillover effect. Apakah ini memiliki sudah sempurna? Tentu saja belum. Nah, tadi saya ingin menjawab sedikit juga langsung ke poinnya Bang Ansyi soal kenapa penerima manfaat itu tidak hanya untuk penduduk stunting. Jadi begini, untuk menyelesaikan stunting kuncinya betul 1000 hari pertama kehidupan. Artinya adalah dimulai dari di dalam perut sampai 1000 hari pertama kehidupan. Artinya ini balita yang belum sekolah. Tapi kenapa ini di-expand juga untuk penerima manfaat di luar daripada setelah 1000 hari pertama kehidupan, Bang Ansyi? Karena sudah ada kajiannya. Ini adalah kajian bukan dari kami. Ini ada kajian daripada World Food Program, dari PBB sendiri, dari Rockefeller Institution, yang mengatakan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan melalui free meals program atau makan bergizi gratis, itu akan memberikan imbal balik antara 5-30 kali lipat. Melalui peningkatan daripada partisipasi sekolah, tingkat daripada pencapaian akademik, sampai yang long termnya adalah harapan hidup dan juga produktivitas mereka ketika mereka masuk angkatan kerja. Saya bantah ya. Ya, 2019 sampai 2024 saya DPR RI di Komisi 4 yang mengerti betul soal pertanian. Dan saya bisa memastikan bahwa MPT, nilai tukar petani yang meningkat, itu bukan karena memang sistem rantai pasok ini sudah menguntungkan petani dalam program MBG khususnya. Tetapi salah satu saya kasih contoh aja, hal yang patut kita apresiasi di era Presiden Prabowo. Soal misalnya pupuk subsidi, soal benih, ya, soal bibit, itu oke. Tetapi bukan dari MBG ini petani-petani rakyat kita itu dan para peternak itu sudah betul-betul diberdayakan, enggak. Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya jelas. tapi bukan kontribusi MBG. Tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Tidak hanya kan begitu. MBG, betul. Maka kita membaca secara detail data mikro ini, kemudian kita simpulkan, oh ini, mohon maaf ya, ini agak tricky kalau disebutkan bahwa sistem rantai pasok ya yang menguntungkan petani, peternak, nelayan tradisional, kecil dan skala rakyat itu sudah terjadi. Ini ya, itu jawabannya ini Mas Bram. Saya singkat aja. Saya ingin mengembalikan diskusi ini ke middle ground-nya ya. Jadi kegelisahan yang tadi disampaikan oleh Bang Ansyi ini valid dan memang harus kita selesaikan bersama. Jadi tadi misalnya angka yang disampaikan oleh Mas Astrio gitu ya, penambahan angkatan kerja misalnya. Ini penambahannya sampai 4 juta dalam 1 tahun. Tapi di saat yang bersamaan misalnya PHK terjadi, itu tadi menurut data yang dikutip oleh Mas Bram, ini di periode ini ada sekitar 40.000. Bayangkan angka 4 juta penambahan kerja di mata 40.000 orang yang di PHK, ini kan ada jarak psikologis yang berbeda sekali. Rasanya itu tidak ada artinya 4 juta penambahan. Berarti 0,0 sekian maksudnya. Bukan mau mengatakan gini ya. Nah, sebentar saya selesaikan. Saya mau mengatakan ini formal apa jelas ya. Yang bermasalah itu kan sekarang pekerjaan formal. PHK itu formal. Sekarang gini, MBG, Komdes informal itu. Koperasi apa? Nelayan, memperbaiki perahu, itu kan informal. 1,1 juta bekerja di MBG, iya betul. Tapi masalahnya itu informal. Ketidakpastian upah, ketidakpastian jaminan sosial. Makanya dibilang 100 juta. Ya karena memang semakin banyak informal. Saya mau bandingkan data Agustus 2024 sampai Agustus 2025. Makanya kalau data tuh jangan Februari. Kalau Februari itu memang naik. Kenapa? Lagi musim tanam. Yang ada itu Agustus. Agustus 2024 sampai 2025 tercipta 1,99 juta lapangan kerja. Hanya 200.000 pekerjaan formal. Oke, saya selesaikan dulu ya. Lapangan kerja informal. Dan sekarang pun uang yang digelontorkan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan informal. Bagaimana buat pabrik? Kalau pabrik ada, informal ini mengikuti. Nah, ini kan yang harusnya kita dorong, bahwa BPS mengeluarkan ada 4 jenis ya. Satu, pekerja full yang di atas 35 jam. Yang kedua, di bawah 35 jam ada 2, paruh waktu dan setengah penganggur. Dan yang ketiga, pengangguran terbuka. Kalau yang disebut pencari kerja, itu yang menganggur total
dan setengah penganggur. Setengah penganggur itu ada 11,6 juta. Oke. Jadi artinya Oke, Pak Timbul, pencari kerja saya- itu sekarang 7,4 juta dengan 11,6. Dan itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Setengah penganggur ini belum settle. Dia masih terus mencari kerja, selama nggak mendapat kerjaan, dia tukang parkir. Oke, Ya, baik, saya kita- selesaikan dulu ya. Saya silakan. selesaikan dulu. Jadi tidak ada satupun pernyataan yang keluar dari kami bahwa tidak mempedulikan sektor formal dan lebih mempedulikan sektor informal. Kedua-duanya itu mendapatkan perhatian yang sama gitu ya. Kan tadi kita sedang membahas masalah PHK, adanya Satgas PHK, kemudian juga ada JKP yang memuat 3 unsur tadi, bahkan sampai dilakukan upskilling dan lain sebagainya. Saya mengatakan di sini tugas pemerintah itu sebetulnya ada 3. Satu, memberikan kejelasan programnya apa. Dan itu yang terus-menerus dikomunikasikan oleh pemerintah bahwa untuk sektor informal ini programnya. Baik. Untuk sektor formal ini programnya dan ini juga antisipasi yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Pertama, itu soal kejelasan. Yang kedua, memberikan ketegasan. Posisi atau sikap pemerintah itu ada di mana? Dalam hal misalnya persoalan PHK yang sekarang terjadi, jelas posisi negara berpihak kepada rakyat kecil. Dan ini tadi sudah disampaikan juga oleh bapak-bapak di depan bahwa ini patut diapresiasi dan Oke. itu merupakan kejelasan posisi pemerintah. Baik. Yang ketiga, tugas pemerintah ini juga memberikan ketenangan. Bahwa ada kegelisahan yang disampaikan, pemerintah mendengarkannya. Tapi tugas pemerintah juga memberikan ketenangan karena kerja-kerja konkret sedang dilakukan. Dan juga program-program atau kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada juga terus-menerus dikejar Oke, dan kami tangkap. diperbaiki. Baik, nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Head to Head.